Baik, Pak. Tadi kan Bapak sudah jelaskan dampak negatifnya Iya, dari undang-undang rasisme itu sendiri, dan Bapak iya, juga menginginkan penghapusan dari undang-undang iya, itu. Tadi Bapak juga sudah perlihatkan metodologi simpelnya, iya, tinggal contohnya. iya, Gimana Pak contohnya? Tadi Bapak bilang ada dua contoh yang mau Bapak berikan dalam proses eviden ya, iya, pembuktian iya. bahwa undang-undang ini tadi Bapak katakan sebagai undang-undang yang pembodohan Pak. Pembodohan, bodong, Bodoh. bodong. Baik-baik. Silakan Pak, gimana Baik, contohnya? terima kasih. Metode yang saya simplifikasi untuk membuktikan pidana rasisme secara bersama-sama ini bahwa itu bodong, Hmm. mari kita gunakan metode benar. Benar per definisi ialah apa adanya dia. Oh. Itu benar apa adanya dia. Ya, saya tadi sudah contohkan. Nah, itu kita transfer di dalam kasus yang dilakukan, kasus korupsi yang dilakukan oleh maksud saya penangkapannya oleh Kejaksaan Agung Oke. 2 kali, 2 kasus. Yang satunya itu adalah uh, kasus penangkapan mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Beliau bernama uh, Zarof Richard. Yang baru kemarin ini Iya, ya. baru kemarin. Nah, di kediaman beliau itu temukan 920 miliar dan 51 kilogram emas Ya. batangan. Itu kan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Hmm. Artinya itu benar. Hmm. Apa adanya dia. Hmm. Ya. Lalu yang kedua, Harvey Muiz Hmm. ditangkap juga oleh Kejaksaan Agung Hmm. dengan tuduhan korupsi antara 271 sampai 300 triliun. Ya. Itu juga nobody debate. Itu artinya benar. Hmm. Nah, kita gunakan itu. Nah, benar dalam kasus 2 korupsi yang dilakukan atau ditangkap oleh Kejaksaan Agung itu kita sebut benar. Nah, hendaknya pidana rasisme juga benar seperti itu adanya. Gitu. Nah, mari kita lihat yang masuk dalam pidana rasisme itu di dalam rumusannya pasti bermuatan 2 variabel atau 2 aspek dari rasisme itu, yaitu rasisme menurut fisik dan rasisme menurut warna kulit. Oke. Oke, ya. Kita bagi menjadi dua Ya, ya. dua, dua, Ya, ya. gimana Pak? Rasisme menurut fisik itu ada 5. Semua ilmuwan tahu itu, terutama ilmuwan antropologi. Hmm. Khatam mereka dengan itu. Even anak SMA yang belajar antropologi sosial budaya juga khatam tentang 5 Hal itu. apa 5 Pembagian dari rasisme fisik itu. rasisme fisik. Mereka biasa menyebutnya suku primat, Hmm. suku utama. Hmm. Nah, suku primat itu ada 5. Satu Kaukasoi, warna kulitnya putih, ya, dia berdiam di Eropa. Lalu satu eh, Amerindian, warnanya kulit ya Indian itu di Amerika, Ya, penghuni Amerika. coklat Lalu Negroid hitam, hitam. itu penghuni Afrika, Hmm. se-Afrika. Lalu Mongoloi itu warna kuning, itu adanya di Asia Timur. Nah, Hmm. itu nenek moyang dari Mongoloi dan Jepang, Cina dan seterusnya itu. Hmm. Termasuk kita-kita ini juga bagian dari itu ya. Hmm. Lalu Australoi, coklat ya, warna coklat kental, bukan coklat begini Ya. ya, bukan coklat begini, coklat kental itu Jawa ya. Hmm. Artinya orang yang ada di Jawa, di Pulau Jawa ketika itu, Oh, sama Nusa Tenggara masuk itu sampai Sulawesi semua itu, bagian dari. termasuk Melayu itu ya di Kalimantan ya. Kita perluas lagi wilayahnya di situ dia, Hmm. coklat kental Hmm. ya itu. Nah, sekarang ini kan manusia purba, Hmm. sudah punah karena proses secara alam, Ya. karena faktor evolusi menurut Darwin itu Hmm. ya, Charles Darwin. Charles Darwin. Habis, jangan pernah cari lagi, mimpi pun tidak bisa ketemu itu, susah untuk ketemu dalam mimpi. Oke. Beruntung kalau bisa ketemu dalam mimpi bagaimana model orang Kaukasoi itu. Hmm. Kemudian yang kedua, rasisme menurut warna kulit. Berarti menurut warna kulit itu ada 5 juga. 1 kuning, 2 merah, 3 coklat kental, 4 putih, 5 hitam. Hmm. Oke. Itu juga sudah tidak ada. Hmm. Sudah tidak ada juga.
Karena apa? Semua dari rasisme fisik tadi itu berkawin mawin secara lintas ras, maka dia berubah menjadi kelompok-kelompok etnis, kelompok-kelompok suku. Dengan demikian, maka terjadi juga kelompok-kelompok warna. Oke. Warna putih kawin dengan warna hitam kawin dengan warna merah kawin dengan coklat, warna coklat kawin dengan kuning, dan seterusnya berputar begitu melahirkan warna baru, warna kulit baru yang berbeda dengan warna kulit aslinya, yaitu merah, kuning, coklat kental, hitam, dan putih. Artinya sering berjalan waktu, ini sebetulnya sudah banyak Oh, pencampuran. sudah bercampur. Jadi yang ada sekarang itu rasisme melalui warna kulit sudah berubah menjadi folklore. Kulit berwarna namanya. Oke. Itu sosiolog di Amerika mencatatnya begitu saat ini. Istilahnya jadi itu ya. Folklore, kulit berwarna. Oke. Jadi tidak lagi tentu warna itu kuning seperti aslinya, tidak. Tapi boleh, masih Cina itu masih dibilang kuning, oke, mangga, tidak apa-apa. Tapi ada yang Tapi kalau kita kecoklatan. lihat sudah pasti berbeda dengan warna aslinya gitu. Iya. Begitu pula Jawa, silakan akui Jawa itu coklat kental, mangga. Iya. Tapi ketika dibawakan itu tidak lagi coklat kental, sudah sawo matang seperti ini, sudah coklat susu seperti itu, Iya. yang sana lagi sedikit coklat dari saya, ini agak kuning, mirip-mirip Cina dia, Iya. begitu, ya. Oke. Nah jadi tidak ada, yang benar ada folklore. Jadi rasisme berubah menjadi kelompok etnis, lalu warna kulitnya menjadi folklore. So no more subject about racism. Physical dan warna sudah berubah, jadi itu sudah nol. Tidak bisa menjadi dasar. Tidak bisa menjadi dasar pidana rasisme, rasisme. karena tidak ada dasar ilmiahnya, satu. Yang kedua, teori-teori rasisme tidak berdasar ilmiah, tidak memiliki kekuatan ilmiah. Lalu pidana rasisme tidak memiliki objek hukum. Lalu kalau jaksa polisi mau menangkap seseorang dengan tuduhan rasisme, perlihatkan seperti tadi itu. Ini bendanya begini, saya mau kasih, mau seperti ini, dan kalau ini saya kasih berarti itu benar. Nah sekarang buktikan rasisme itu juga harus seperti ini. Ketika polisi mau menangkap Anda dengan tuduhan rasisme, harus buktikan rasis itu seperti ini modelnya. Anda langgar ini, Anda tendang ini, oleh sebab itu saya akan tuduh dengan pasal ini, dan Anda akan dihukum dengan penjara 4 tahun. Kalau tidak mampu Anda, kalau tidak mau Anda di penjara, maka Anda harus bayar 500 juta rupiah misalnya begitu. Ya. Silakan. Nah, bukankah dengan adanya undang-undang itu sendiri dipakai untuk menjaga kalau nanti terjadi diskriminasi atau kekerasan berbasiskan ras? Nanti kalau undang-undang itu dihapus bagaimana, Pak? Bukankah nanti justru akan meningkatkan diskriminasi dan kekerasan? Tidak. Ras yang mana yang diperlakukan kekerasan? Orang dia tinggal angan-angan, tinggal fiksi sains namanya. Fiksi sains yang sudah past, karena ditelan oleh sejarah evolusi alam. Lalu yang mau dikhawatirkan ras yang mana lagi yang harus berkonflik dan sebagainya? Enggak ada. Bukankah di kita dengan berbagai banyak suku di Indonesia ini ada sebagian yang menjadi kaum minoritas nih, Pak? Nah, bukankah nanti akan melanggar hak-hak kelompok minoritas itu sendiri dalam ketika mereka adalah orang-orang yang rentan pada saat terjadi diskriminasi? Bukankah undang-undang itu bisa dipakai oleh mereka yang rentan ini untuk menjaga mereka? Gimana? Iya, tapi bodong. Undang-undang yang digunakan itu bodong gitu loh. Bodong, palsu, fiksi. Gitu ya? Ya, fiktif. Ya, sedangkan hukum ini kan hal positif. Hukum itu ada kepastian hukum, ada keadilan hukum, ada ketetapan hukum. Sekarang semuanya bisa ditempuh kalau ada buktinya. Nah, buktinya mana, yo? Tanya polisi, buktinya mana? Tanya jaksa, mana?
tanya hakim mana setelah hakim yang mulia itu memvonis orang 4 tahun penjara. Buktinya apa? Maksudnya pakai bukti yang angan-angan? Nggak ada. Jadi etnis itu yang disebut tadi itu adalah ruang lingkup politik etnisitas. Jadi kelompok-kelompok etnisasi yang membuat satu kesatuan etnisitas kemudian dirubah menjadi perebutan kekuasaan, itulah bukti pergeseran dari kelompok etnis menjadi politik, menjadi kekuatan politik. Itulah namanya politik etnisitas. Jadi rasisme harus diganti dengan etnosentris. Ya, orang berpolitik berdasarkan garis suku, itu etnosentris. Seperti itu, seperti contohnya itu, contoh kasus yang konkret sampai sekarang ini adalah monarki konstitusi. Jadi harus anak dia. Itu etnosentris. Di dalam demokrasi etnosentris itu diharamkan. Betul. Tetapi di dalam monarki konstitusi itu diwajibkan gitu loh. Bahkan perempuan pun tak boleh. Harus laki-laki. Tapi beda dengan di Inggris, Belanda, Norwegia, Swedia itu boleh perempuan. Nah gitu. Jadi pakai etnosentris. Ya, jangan lagi menggunakan terminologi yang bodong seperti ini. Bikin takut se-Indonesia itu. Dan yang paling parah, yang paling aktif melakukan ini di seluruh Indonesia adalah Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri. Itu yang paling sering memakai. Itu 1 kali 24 jam itu dia. Dan yang terlindungi adalah kelompok-kelompok etnis penjahat di Republik ini, perampok-perampok perbankan, perampok BLBI, perampok lautan Banten itu ya, itu pagar itu kan orang-orang Cina itu. Nah, mereka itu kan dilindungi oleh pidana rasisme ketika disebut, "Weh, Cina perampok laut di Banten, dipagari 30, itu dianya belum diganggu gugat si perampoknya Cina ini, kelompoknya Guan itu. Tapi siapa? Dr. Saididu sudah dilaporkan dulu ujaran kebencian, coba. Ayo. Adilkah itu? Itukah negara yang kita ingin bangun, negara Pancasila ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini, untuk memamurkan bangsa lain dan kemudian menghardik bangsa sendiri? Itukah tujuan negara kita? Saya pikir tidak. Oleh karena itu, hapus pidana rasisme, setidak-tidaknya jangan dipakai dulu sebelum dicabut. Tidak ada objek hukumnya. Bapak kan menyarankan untuk dihapus ya. Kenapa tidak coba ambil alternatif yang lain? Misalkan direvisi atau disempurnakan. Harus dihapus. Tidak ada yang perlu direvisi. Mau revisi pidana rasisme yang mana? Buktinya tidak ada. Yang direvisi itu kalau buktinya ada, tapi implementasinya mungkin melebihi. Jadi kembalikan dia ke takaran yang pas. Ini takarannya 0, jadi kembalikan ke 0, artinya hapus. Gitu. Nah, Bapak punya contoh nggak salah satu negara di dunia hari ini yang mereka berhasil sebagai contoh menghapus undang-undang rasisme dan pada akhirnya memberikan dampak yang positif? Belum ada ide-ide pun itu dari saya. Belum ada? Belum ada. Dan ini pasti mengejutkan oleh aktivis HAM. Kenapa rasisme yang mereka banggakan itu yang mereka biasa lindungi kok sekarang mau dihapus sama Laude. Ini Laude ini orang gila atau orang waras kan, kira-kira begitu. Pasti begitu itu. Jadi Bapak menginginkan kita di Indonesia ini menjadi pelopor. Iya, pelopor. Jadi mulai di Indonesia hingga ke seluruh dunia, hapus. Coba deh di lapangan sepak bola itu no racism. Rasis apa? Salah, tidak ada objeknya. Kalau etnosentris, yes. Orang Cina itu etnosentris. Mereka sendiri. Coba lihat itu BCA, Bank Sentral Asia itu kan biasa disindir Bank Cina asli. Karena orang Cina aja di dalamnya itu. Kalau pribumnya itu cleaning service, supir, tapi bukan supir bos. Supir bos itu orang Cina juga. Kira-kira begitulah, kira-kira ya. Jadi etnosentris mereka sangat kuat. Rasisme mereka sebetulnya sangat kuat. Kalau masih rasisme itu. Ketika saya masih percaya rasisme ada,
Itu saya bilang ECI itu rasisme, bukan pribumi, tapi mereka yang rasisme. Nah, belakangan aktivis juga sudah mulai bilang tuh yang rasisme ECI gitu. Nah, dulu saya dibilang orang gila bilang begitu tuh. Nah, Dibilang orang waras, tidak waras. Pak Laude, ini kan Bapak memberikan sebuah gagasan Ya, untuk kemudian dihapus. Kira-kira selain daripada gagasan ini, langkah-langkah konkret apa Pak yang harus kita lakukan atau kita semua hari ini lakukan untuk bisa melakukan pengganti atau penghapusan dari undang-undang tersebut? ini sudah 2 kali kita podcast, berarti itu sudah 2 kali kita mulai untuk Oke, menghapus. ya. Yang lain mau ikut tidak, tapi saya yakin masih takut Nah, karena hegemoni ECI di Indonesia sangat kuat, terutama dari ekonomi itu. Jadi seolah-olah kalau pejabat itu ikut menghapus ini, seolah-olah mereka itu akan ditegur ECI dan tidak dapat lagi amplop dari ECI, kira-kira begitu. Tiap bulan atau tiap waktu dia perlu. oke. Nah, itu yang mereka pikir. Kalau saya enggak lah ya. Jadi kalau Enggak begitu saya. negara ini masih di bawah ECI dong Pak? Eh, Sebetulnya tetap di bawah pribumi, tetapi hegemoni terhadap kebijakan-kebijakan publik itu tanda petik dikontrol ECI, terutama di bidang ekonomi. Lihat itu pagar. Itu kan ibarat terasnya Menko Marves, Hmm, ibarat terasnya TNI AL, ya, ibarat terasnya KPLP, ya. ibarat terasnya DKPP ya, DKKP ya, DKKP. Ibarat terasnya Babinsa, ibarat terasnya Babin Kamtipmas. Ya, Tapi kenapa sampai sekarang orang belum tahu siapa pemilik pagar itu? Mustahil itu. mustahil ya. Enggak, mustahil. Berarti tidak mungkin mereka nggak tahu atau Enggak. lebih tepatnya pura-pura nggak tahu. Yang namanya polisi Indonesia, yang namanya intelijen Indonesia, kalau dia mencari sesuatu betul-betul dia cari di tempat gelap, di atas batu hitam, dan objek yang dia cari warna hitam pasti dapat. Sekalipun seperti itu ya, Ya, pasti dapat. pasti dapat. Ini aneh Tapi menurut Bapak ya. kalau dia tidak mau cari, ya kalau dia tidak mau cari laporannya nihil, tidak ada Pak. Oke, ini menarik sekali pemirsa. Eh, tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita nih Pak, eh, saya rasa kita cukup dulu untuk membahas tentang rasisme ini dan kita dan saya sendiri pun sudah nangkap bahwa Bapak menginginkan penghapusan daripada undang-undang rasisme itu sebetulnya dalam rangka untuk positif ya Pak ya, Ya untuk positif. bukan Ya. untuk apa ketidaksukaan kepada Ya, salah satu bukan. ras tertentu, etnis tertentu enggak ya? Karena ini hukum kan, harus ada kepastian hukum, harus ada objek hukum, harus ada keputusan hukum, harus ada ketetapan hukum. Ya. Itu semua harus terpenuhi. Unsur-unsur ini baru tanya buktinya mana sudah nol, tapi tetap ditegakkan. Nah, jadi mari terutama pribumi Indonesia, seluruh aktivis HAM, Anda selama ini memperjuangkan rasisme itu adalah rasisme yang fiktif, rasisme bodong, rasisme bohong, pembodohan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berjuang. Pertama, menghapus pemberlakuan pidana rasisme di Indonesia, dan selanjutnya dihapus di seluruh dunia melalui PBB. Bisa itu, dikirimi surat itu PBB. Demikian. Baik, baik. Demikian pemirsa, satu diskusi yang begitu menarik kita sama-sama telah saksikan, di mana undang-undang tentang rasisme ini digagas, dan podcast ini mungkin bisa menjadi pembuktian ya Pak, bahwa orang yang menggagasnya untuk menghapus tersebut, dan tadi Pak Laude sendiri sudah katakan mungkin banyak yang lain setuju, tapi karena masih ada ketakutan. Nah, dari sinilah mungkin kalau ada satu kepahaman atau kesamaan daripada tujuan, nanti kita bisa sama-sama diskusi lebih lanjut dengan Pak Laude. Amin. Demikian, terima kasih Pak Laude. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Salam.